Semasa kecil, ibunya sering membacakan kisah para kudus kepadanya, guys. Marcella kemudian berniat meniru jalan ninja para kudus terdahulu nih, guys. Suatu kondisi di mana dia tidak punya pilihan sama sekali. Sehingga makin disiksalah Marcella sampai dia sekarat. Tapi yang salah adalah ketika kita memaksakan angan-angan itu untuk 100% dijalankan padanya. Kalaupun misalnya nih, dia mau jadi pastor, biarawan, atau biarawati, lepaskan guys. Nanti bisnis siapa yang terusin? Nanti saya kalau tua nggak ada yang biayain loh. Sebenarnya tanpa sadar kita egois loh, karena yang kita pikirkan itu untuk kepentingan diri sendiri semua. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 31 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Marcella. Terima kasih sebelumnya kepada Marji yang sudah request ya. Semoga Tuhan memberkati selalu. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal tahun 325 di kota Roma, Kekaisaran Romawi. Di zaman ini, kekristenan sudah dilegalkan dan menjadi agama resmi di Kekaisaran Romawi berkat peraturan Edict of Milan yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantinus Agung tahun 313. Di tahun 325 ini, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Marcella dalam keluarga bangsawan Romawi Kristen. Tak lama setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia sehingga ia tumbuh besar hanya ditemani ibunya di istana warisan ayah di Bukit Aventin. Semasa kecil, ibunya sering membacakan kisah para kudus kepadanya, guys. Tak disangka, ternyata deretan cerita para kudus membawanya pada keinginan untuk hidup kudus seperti para santo santa. Keinginannya ini semakin dalam setelah ia berkenalan dengan seorang patriark Alexandria bernama Athanasius yang di kemudian hari juga menjadi seorang santo. Athanasius ditampung di rumah Marcella setelah dikucilkan oleh kaisar. Selama beberapa waktu bersama dengan sang guru, Marcella mulai kenal dengan konsep hidup monastik. Melihat antusias gadis kecil ini, Athanasius kemudian memberikan sebuah hadiah sebelum kepergiannya kembali ke Alexandria, yaitu tulisan riwayat hidup Santo Antonius Pertapa atau Antonius Agung. Wah, seneng banget dong ya Marcella. Dia menjadi semakin termotivasi untuk menjalani hidup tapa, guys. Tapi sayangnya waktu itu belum populer dengan namanya hidup tapa atau monastik, apalagi bagi seorang perempuan, sehingga ibunya sangat berharap kepadanya untuk menikah dan memiliki keturunan layaknya orang-orang pada umumnya. Marcella sangat sedih guys, karena dihadapkan pada suatu kondisi di mana dia tidak punya pilihan sama sekali. Pada akhirnya, ia kemudian menikah atau mungkin lebih tepatnya dijodohkan dengan seorang laki-laki bangsawan Romawi. Tapi sepertinya jalan hidupnya itu memang bukan menikah guys. Karena setelah 7 bulan menikah, ia langsung menjanda. Ini bukan cerai ya, karena di Kristen itu nggak ada istilah cerai-ceraian. Tapi memang suaminya ini meninggal dunia. Karena parasnya yang cantik, segera setelah itu berdatangan banyak lamaran dari laki-laki lain guys. Namun ia menetapkan hati kali ini untuk tidak menikah lagi karena merasa hidup perkawinan itu tidak akan pernah membawanya pada kebahagiaan. Marcella kemudian berniat meniru jalan ninja para kudus terdahulu nih guys. Ia berkomitmen untuk mengabdikan sisa hidupnya dalam doa, amal, dan hidup asketis hanya demi kemuliaan Tuhan. Dan ini bukan cuma sekedar omdo atau omong doang loh, tapi benar-benar dia lakukan. Janda muda ini secara mengejutkan meninggalkan pola hidup mewah para bangsawan dengan menanggalkan gaun sehari-harinya dan menggantinya dengan pakaian coklat kasar yang biasanya dipakai oleh golongan pelayan. Bersama dengan Santa Paula dan sejumlah perempuan lainnya yang mayoritas juga sudah menjanda dan tertarik pada hidup tapa, ia membentuk suatu komunitas yang disebut komunitas jubah coklat. Marcella merelakan istana warisannya sendiri sebagai base camp dari komunitasnya itu. Bahkan dijadikan pusat pelayanan dan penampungan bagi orang-orang miskin guys. Komunitas ini kemudian mendapat siraman rohani dari Santo Hieronymus yang waktu itu sedang kembali ke Roma tahun 382 atas permintaan Paus Damasus I untuk hadir pada sebuah sinode. Hieronymus tinggal di markas jubah coklat dan secara tidak langsung menjadi pembimbing rohani mereka. 3 tahun kemudian ia kembali ke pertapaannya di padang gurun Yerusalem dan ternyata banyak dari antara mereka yang kemudian mengikuti Hieronymus guys, termasuk juga Paula.
Namun Marcella sendiri tetap tinggal di biaranya untuk terus memimpin komunitas yang bisa dibilang ini sudah jadi kayak ordo atau kongregasi guys. Nah, tantangan terberat bagi Marcella datang ketika tahun 410 kota Roma diserbu oleh bangsa Goth. Orang-orang barbar itu menjarah kota dan setiap rumah yang mewah termasuk juga istana Marcella. Ia sendiri tidak mengungsi keluar kota guys, sehingga ia ditangkap dan disiksa dengan kejam supaya memberitahukan di mana harta kekayaannya. Berkali-kali ia mengatakan kalau hartanya itu tidak ada. Namun orang-orang tak tahu malu ini berpikir kalau dia berbohong, sehingga makin disiksalah Marcella sampai dia sekarat. Akhirnya setelah digeledah seisi rumahnya, mereka mulai percaya, wah jangan-jangan ini orang ngomong jujur dari tadi. Sehingga mereka pun akhirnya meninggalkan rumah itu. Nah, tahukah teman-teman, ternyata seluruh harta warisannya itu semua sudah ia gunakan untuk dana pelayanan dan amal dalam kegiatan komunitasnya guys. Makanya pas digeledah ya memang nihil, nggak ada sama sekali. Namun nasi sudah menjadi bubur. Marcella yang waktu itu sudah berumur 80-an tahun sudah terlanjur bonyok dan kritis. Setelah beberapa hari dirawat, akhirnya Marcella menghembuskan nafas terakhir di pelukan Principia, muridnya yang ia lindungi selama penyerbuan. Teman-teman, gimana nih mengharukan ya kisah hidupnya? Dari kisahnya mungkin kita bisa belajar untuk tidak memaksakan kehendak. Santa Marcella sebenarnya dari awal memang gak ada panggilan hidup berkeluarga guys. Jadi istilahnya terpaksa menikah karena ibunya. Ini kan sebenarnya agak sedih ya. Maksudnya pilihan sekali seumur hidup tapi gak bahagia tuh, aduh. Nah, berapa banyak mungkin dari kita yang sudah berkeluarga atau mau berkeluarga ada angan-angan, wah aku pengen anakku nanti jadi ini nih, jadi itu tuh. Loh, tapi kan orang tua harus punya planning buat anaknya, nanti mau jadi apa segala macem. Emangnya salah kalau kita punya angan-angan? Jelas nggak salah lah, masa punya angan-angan aja nggak boleh? Lagian dengan kita punya angan-angan, berarti kita memikirkan masa depan anak nantinya. Tapi yang salah adalah ketika kita memaksakan angan-angan itu untuk 100% dijalankan padanya. Coba dibalik deh, dulu ketika kecil kita dipaksa orang tua, apakah kita mau? Misal kita maunya jadi arsitek, tapi dicecer sama orang tua buat masuk seminari jadi pastor. Nggak mau kan? Nah sama, jangan lakukan itu kepada generasi yang akan datang. Kalaupun misalnya nih, dia mau jadi pastor, biarawan atau biarawati, lepaskan guys. Aduh, tapi berat nih. Nanti bisnis siapa yang terusin? Nanti saya kalau tua nggak ada yang biayain loh. Teman-teman, anak itu bukan sebuah aset atau jaminan hari tua buat kita. Pilihannya apakah kita mau mereka bahagia atau tidak. Kalau mau, biarkan mereka bahagia dengan jalan hidup pilihan mereka yang sudah mereka pikirkan dengan matang. Jika kita terus memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, sebenarnya tanpa sadar kita egois loh. Karena yang kita pikirkan itu untuk kepentingan diri sendiri semua. Lagian nih teman-teman, apakah Tuhan sejahat itu sampai menelantarkan orang tua dari pekerjanya? Nggak mungkin dong ya. Oleh karena itu teman-teman, mari semuanya, baik yang belum married maupun yang sudah married, semoga dengan bantuan Santa Marcella kita bisa berhenti untuk memaksakan kehendak kita pada orang lain, terutama pada anak-anak kita nanti. Dan belajar untuk memahami generasi yang lebih muda. Santa Marcella, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Marcella. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Vale!